Momen tersebut terjadi dalam rapat kerja membahas anggaran Kemendikbud di DPR Rabu kemarin. Anita bahkan sampai menunjuk-nunjuk ke arah Nadiem dan pejabat Kemendikbud lain. Bahkan saya minta Bapak Ibu Pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Bermodalkan pengalaman organisasi, Abraham siap menyerap aspirasi masyarakat daerahnya. Halo teman-teman semua. Halo. Selamat datang di podcast Hukum Kelembagaan Negara. Nah teman-teman, hari ini kembali lagi bersama kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, di mana kali ini kita mengadakan podcast satu siniar yang bertujuan untuk membahas tentang salah satu topik berkaitan dengan hukum kelembagaan negara. Nah, hari ini topik yang akan kita bahas itu merupakan salah satu topik yang sering bikin bingung masyarakat, yaitu terkait dengan apa sih bedanya DPD dan juga DPR, dan kira-kira ngapain sih mereka itu. Nah, namun sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Didi Muskisna Anapa yang akan menjadi host atau moderator dalam podcast kita kali ini. Saya Glenn Filipota yang akan menjadi narasumber. Saya Samuel Kristendiro. Saya Gladys Sediro Plome. Saya Serwiti Anggraini. Oke, terima kasih sudah berkenalan dengan kakak-kakak dari Fakultas Hukum yang kece-kece ini ya guys. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya terlebih dahulu, saya akan memberikan gambaran umum terkait materi ini. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bedanya DPR dan DPD. Nah, DPR sendiri merupakan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan DPD merupakan Dewan Perwakilan Daerah. Dan mereka berdua ini merupakan lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam mata kuliah hukum konstitusi itu sendiri. DPR sendiri itu mewakili seluruh rakyat Indonesia, sedangkan DPD mewakili kepentingan daerah. Kedua lembaga ini mereka memiliki fungsi yang saling melengkapi antara satu dan lainnya dalam proses legislasi, pengawasan maupun proses anggaran. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, selanjutnya kita masuk ke dalam segmen pertama, di mana kita akan membahas tentang sejarah singkat dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam berbagai era. Nah, mungkin Kak Ica nih bisa bantu kita menjelaskan kira-kira seperti apa sih perjalanan DPR sejarahnya dari dulu hingga sekarang ini. Oke, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan sejarah singkat DPR. Nah, DPR itu mengalami perubahan dari masa ke masa. Nah, yang pertama itu dari masa demokrasi parlementer itu dari tahun 1949 sampai dengan 1959. Nah, pada masa ini DPR sangat kuat. Jadi DPR itu bisa menjatuhkan kabinet. Tapi karena terlalu sering mengganti-ganti pemerintah, kondisi politik jadi tidak stabil. Lalu masuk pada masa demokrasi terpimpin itu mulai dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, pada masa ini DPR menjadi lemah. Karena apa? Karena Presiden Soekarno memegang semua kendali. Nah, DPR cuma mempunyai beberapa tugas, mengesahkan kebijakan pemerintah tanpa bisa mengontrol. Nah, lalu muncul sebuah konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Lalu masuk pada masa Orde Baru. Nah, itu dari tahun 1956 sampai dengan masuk dalam tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, pada masa ini DPR tetap ada, tapi hanya sebagai formalitas saja. Nah, Presiden Soeharto sangat dominan pada masa ini. DPR seperti hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah yang jarang kritis. Nah, fungsinya itu cuman kalau mau bilang fungsinya tidak hampir jalan dalam mengontrol pemerintah dalam masa itu. Lalu masuk pada masa reformasi itu dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, pada masa ini DPR menjadi bangkit kembali setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. DPR mempunyai kekuasaan nyata seperti membuat undang-undang, mengesahkan anggaran, dan mengawasi pemerintah.
lebih mandiri dan lebih kuat dalam demokrasi pada masa ini. Oh, jadi DPR itu kayak figuran yang baru sekarang jadi aktor utama. Saya beli analoginya relate sekali ya. Oke teman-teman, nah sebelumnya kakak Ica sudah menjelaskan kepada kita bagaimana sejarah singkat dari DPR itu mulai dari awal yang terbentuk hingga era reformasi sekarang ini ya. Nah selanjutnya kita akan masuk segmen 2 teman-teman, di mana pada segmen ini kita akan membahas tentang fungsi dan wewenang dari DPR menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, mungkin Kak Grandi nih bisa bantu jelaskan kepada kita tentang ini. Nah, begini teman-teman, kalau kita lihat dari UUD 1945, DPR ini sendiri memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga yang terakhir tidak kalah penting yaitu fungsi pengawasan. Nah, fungsi legislasi itu di mana DPR ini memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden. Nah, yang di mana DPR ini memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Nah, setelah dia mengajukan rancangan undang-undang, dia bisa membahasnya bersama-sama dengan Presiden. Nah, kemudian setelah rancangan undang-undang ini dibahas, dia juga memiliki hak dan kewajiban untuk menolak atau bahkan menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Nah, bisa dikatakan bahwa dalam proses legislasi ini DPR ini memiliki posisi yang setara dengan Presiden dalam proses legislasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada fungsi anggaran, di mana kewenangan dari DPR ini sendiri yakni untuk membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, di mana DPR juga berwenang untuk menyetujui atau bahkan dia bisa menolak rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting teman-teman ada fungsi pengawasan. Nah, di mana DPR ini memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang sudah ada. Nah, kemudian juga dia bisa mengawasi APBN dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Nah, setelah itu DPR ini juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat yang juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan itu sendiri. Nah, mungkin secara garis besar begitu teman-teman. Wah, lengkap juga ya. Tapi DPD ngapain dong? Apakah dia cuma nonton? DPD cuma nonton? Ya itu pertanyaan yang bagus sekali ya Kak Ian. Jadi Kak Sirli ini, kira-kira bagaimana ya? Apakah DPD itu ngapain sih dia dibentuk? Buat apa dia dibentuk? Baik Didit, DPD dibentuk sebagai bagian dari reformasi untuk mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. DPD itu dibentuk ada beberapa poin. Yang pertama, mewakili aspirasi daerah, yaitu sebelum ada DPD, suara daerah kurang terdengar dalam pembentukan kebijakan nasional. DPD hadir untuk membawa suara daerah ke pusat. Poin yang kedua, mengurangi kesenjangan pusat dan daerah, ketimpangan membangun antara daerah maju dan tertinggal, mendorong perlunya lembaga yang fokus memperjuangkan keadilan bagi semua wilayah. Poin yang ketiga, mendukung sistem 2 kamar atau bicameral. DPD melengkapi DPR dalam sistem legislatif. Meski kekuasaannya tidak sekuat DPR, tujuannya agar kebijakan lebih berimbang. Poin yang 4 atau yang terakhir, menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan melibatkan daerah secara langsung di tingkat nasional, DPD diharapkan bisa memperkuat integrasi dalam mencegah daerah merasa terabaikan. Tapi masalahnya di sini DPR ini mungkin tidak punya cukup kewenangan, di mana fungsinya ini terbatas. Di mana DPD ini cuma bisa kasih usulan seperti pertimbangan soal RUU, otonomi daerah, keuangan pusat dan daerah dan sejenisnya, tanpa dia bisa turun langsung dalam atau memiliki peran yang secara nyata dalam mengesahkan atau juga menolak dari rancangan undang yang diajukan. Gini Grandi, ibarat main bola, DPD itu kayak komentator di lapangan. Nggak bisa masuk ke lapangan, tapi tidak bisa cetak gol. Ya, betul sekali. Waduh, jadi kira-kira kalau bikin undang-undang nih, siapa nih yang lebih berkuasa? DPR atau DPD? DPR mungkin ya. Mungkin kawannya bisa kejelasan. Secara kewenangan DPR jauh lebih
kuat daripada DPD dalam proses pembentukan undang-undang. DPR bisa mengusulkan, membahas, dan mengambil keputusan akhir bersama Presiden untuk menetapkan suatu RUU menjadi undang-undang. Sementara DPD hanya bisa mengajukan RUU tertentu seperti yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat daerah, dan sumber daya alam serta memberikan masukan dan pertimbangan, tapi tidak memiliki hak untuk mengesahkan. Bahkan dalam praktiknya, usulan DPD sering diadopsi oleh DPR dan berubah menjadi inisiatif DPR. Selain itu, DPD juga tidak dilibatkan dalam penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas, yang padahal merupakan pintu utama masuknya RUU ke proses pembahasan. Jadi meskipun sama-sama lembaga legislatif, posisi DPD lebih sebagai penasihat atau pendamping, bukan pengambil keputusan utama seperti DPR. Oh, jadi kalau misalkan DPD bisa mengajukan rancangan undang-undang soal pemekaran daerah, tapi kalau DPR tidak menyetujui, sama dengan nol. oh seperti itu. Jadi DPD itu lebih kepada sehat, sedangkan DPR itu lebih ke perusahaan utama. Wah, ini menarik sekali ya. Berarti bagaimanapun juga nasihat yang diberikan oleh DPD kepada DPR, kalau DPR tidak tidak peduli ya, kalau tidak peduli dengan nasihat itu berarti tetap tidak dilaksanakan ya. Menarik sekali. Nah, tapi kira-kira menurut teman-teman sekalian ini, peran Dewan Perwakilan Daerah DPD itu perlu diperkuat atau tidak? Kalau menurut saya, perannya itu justru sangat perlu untuk kita perkuat. Di mana dan tadi teman-teman sudah jelaskan bahwa DPD ini lebih seperti penonton. Kalau acara TV itu dia penonton, bukan yang ada langsung berbicara dan punya punya kuasa dalam itu. Jadi tentunya harus ditingkatkan biar check and balance antara wakil rakyat itu benar-benar sejalan. Dimana kita tahu bahwa sekarang ini dimana kehidupannya itu belum seimbang lah, masih dominan DPR. Nah betul. Jadi kalau mau serius dalam berkenal, DPD juga harus diberi hak yang setara dalam legislasi. Atau sekalian ubah nama DPD jadi Dewan Penonton Daerah. Dosen nih, tapi ulang dari sini. Atau sekalian ubah nama DPD jadi Dewan Penonton Daerah biar lebih jujur. Dosen nih, tapi setidaknya sekarang kita mengerti ya bedanya dan siapa yang ngapain. Iya, benar sekali nih. Mantap sekali teman-teman. Terima kasih untuk semua ilmu yang telah teman-teman berikan. Semoga obrolan kita hari ini yang singkat ini bisa memberikan ilmu baru kepada teman-teman semua di rumah tentang kira-kira apa itu fungsi dan juga wewenang dari DPR dan juga DPD. Nah, oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, ada kata-kata dari teman-teman mungkin untuk menutup pertemuan kita kali ini. Mungkin kita juga kalau soal pemilihan wakil rakyat ini kita harus benar-benar pilih, bukan tentang kita tidak lihat sekilas saja, tapi kita lihat apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Ya. Sekian pertemuan kita kali ini teman-teman di podcast atau Siniar Konstitusi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Terima kasih.